bisa digunakan secara terperinci terhadap peralatan yang ada di dalam suatu kantor. Untuk istilah tata ruang kerja kantor yaitu office layout yang berasal dari bahasa Inggris. 2. Komponen tata ruang kerja kantor. Komponen tata ruang kerja kantor meliputi berbagai macam-macam. 1. Pekerjaan yang harus dilaksanakan. 2. Pekerjaan yang digunakan. 3. Peralatan mesin yang digunakan. 5. Ruang yang tersedia. 6. Pegawai yang tersedia serta pegawai yang melaksanakannya. 3. Tujuan tata ruang kerja memberikan pelayanan kepada pegawai memanfaat ruang dengan maksimal. 3. Memudahkan arus komunikasi dan arus kerja. 4. Memudahkan dalam pegawai. 5. Memudahkan dalam bentuk memberikan pelayanan. 6. Memudahkan gerak pegawai dalam bekerja. 7. Menjauhkan dari kebisikan yang terjadi. 8. Memberikan pencitraan yang baik kepada pelanggan. 1. Manfaat tata ruang kerja. A. Mengoptimalkan penggunaan ruang yang ada secara efektif. B. Mengembangkan lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai. A. Memberikan kesan yang positif terhadap pelanggan perusahaan. B. Menjamin efisiensi dari arus kerja yang ada. Meningkatkan produktivitas kerja pegawai. D. Mengantisipasi membanggakan organisasi di masa depan dengan melakukan perencanaan layout dan fleksibel. 5. Prinsip dan asas tata ruang kerja. A. Prinsip tata ruang kerja. Pekerjaan dilakukan secara berkesinambungan dalam garis lurus. Alur kerja untuk pegawai harus sederhana. Perlengkapan kantor harus diletakkan dekat pegawai. Perhatikan cahaya. Bagian atau fungsi kerja yang berhubungan di tempat berdekatan. A. Asas tata ruang kerja. Asas jarak terpendek. Asas rangkaian kerja. Asas penggunaan segenap ruangan. Asas perubahan susunan tempat kerja. 6. Jenis-jenis tata ruang kerja kantor. Tata ruang kerja kantor tertutup berkamar. Tata ruang kantor terbuka. Tata ruang kantor berhias berpanorama. Tata ruang kantor gabungan. 7. Faktor penempatan tata ruang kerja kantor. Faktor penempatan tata ruang kantor. Definisi pekerjaan yang penting-penting diletakkan dekat pimpinan. Definisi yang sifatnya bertugas melayani publik. Divisi yang berkaitan erat dengan divisi lain. Divisi yang mengerjakan ketatausahaan dari perusahaan. Divisi yang pekerjaan menggunakan mesin berat sebagai diletak di lantai bawah atau dijauhkan. 8. Tata cara menetap tata ruang kerja kantor. Ringkas. Seorang pegawai harus mengoptimalkan ruang kerja yang ringkas dan praktis. Rapi mengelompokkan barang berdasarkan kelompoknya. Rawat melihara setiap peralatan ataupun mesin. Rileks. Ruang guru harus selalu rapi, nyaman, dan asri. Resik, yaitu rapi, bersih, dan nyaman dipandang. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina dari kelas 10 akuntansi 1. Saya akan membacakan submateri penggunaan peralatan kantor dalam kegiatan administrasi. Pengertian peralatan kantor, jenis-jenis peralatan kantor, hal-hal yang harus diperhatikan dan memilih peralatan kantor yang tepat. Pertama,
Pengertian peralatan kantor. Secara definisi, peralatan kantor adalah suatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Menurut Tik Liang Git bahwa peralatan kantor adalah benda-benda yang dipakai habis dalam pekerjaan sehari-hari oleh pegawai tata usaha. Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa peralatan kantor memiliki kegunaan sebagai berikut. 1. Mendukung aktivitas pekerjaan kantor. 2. Memperlancar dan mempermudah melaksanakan aktivitas kantor. 2. Jenis-jenis peralatan kantor. Peralatan kantor dibedakan berdasarkan berdasarkan bentuknya. A. Peralatan kantor berbentuk lembar, contoh kertas HVS, kertas folio bergaris, kertas karbon dan stensil formulir, buff dan lain-lainnya. Peralatan kantor berbentuk no lembar, contohnya alat tulis seperti ballpoint, pensil, spidol, penggaris dan lain-lainnya. Pembuka surat, gunting, pisau, cutter dan lain-lainnya. Stempel perusahaan dan lain-lainnya. Perlengkapan meja, kalender, tempat pensil, baki surat dan lain-lainnya. Peralatan